Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mulai ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Prestasi. Preparasi sehat tanpa korupsi. Satu, dua, tiga. Preparasi bahasa, preparasi kerja, preparasi bahasa luar dalam, preparasi kuat, preparasi tahan, preparasi kuat tahan lama. Semuanya. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan kami dari SS Prestasi. Singkatannya preparasi sehat tanpa polusi. Izinkan untuk mengembangkan hasil audit kami dengan judul perbuatan skop 0,25D sesuai standar GIS N8109 tahun 1996 sebagai pemenuhan persyaratan itu ISO IEC 19005 tentang preparasi kebutuhan negara. Yang selanjutnya akan dipaparkan terlebih dahulu oleh kepada pengurus kebijakan. Oke, berikut adalah profil dari tujuh kami, Pak Dr. sedangkan saya sendiri sebagai ketua, sedangkan anggota Pak Muslim Samsudin. Jadwal rencana yang sudah kita tetapkan dari bulan Maret sampai April 2025. Lalu latar belakang kami sebagai sampel preparasi yaitu mengerjakan sampel biologi, praproduksi, produksi dan sampel pengapalan. Dalam tahapan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu tahapan preparasi basah, terus tahapan drying atau pengopenan, juga preparasi kering. Di tahun 2025 dilakukan reakreditasi laboratorium sebagai kelengkapan jaminan mutu ISO 17025 IEC ISO 17025 yang di dalam ada penambahan ruang lingkup preparasi. Dari ketiga tahapan tersebut terdapat temuan audit di area di saat proses reduksi volume sampel 70x yang masih menggunakan skop 1D tidak sesuai dengan tabel 9 di GIS. Mengenai hal itu, sehingga kami dari SS Prestasi melakukan inovasi dengan membuat skop 0,25D guna memenuhi syarat mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional. Berikut adalah alur proses preparasi kering dan kami sudah tandai di area tersebut di saat reduksi sampel menggunakan skop 1D. Terus analisa dampak isi DSME dari segi quality sampel tidak volume sampel yang dikerjakan tidak sesuai dengan GIS sehingga menjadi temuan asesor. Terus tidak terpenuhinya akreditasi laboratorium dan preparasi oleh Badan Komite Akreditasi Nasional. Dari segi kos, biaya analisa ulang sampel yang hasilnya tidak akurat dan representatif yaitu 350 per sampel, sedangkan dari segi operation impact sampel yang dikerjakan menjadi tidak akurat atau representatif. Terus dari segi delivery menghambat proses akreditasi laboratorium dengan ruang lingkup preparasi. Terus dari segi moral demotivasi pada preparator dikarenakan pekerjaan tidak sesuai dengan GIS. Lalu kita mengamati objek skop 1D yang fungsinya sendiri sebagai reduksi volume sampel preparasi. Terus masalahnya menjadi temuan audit tersebut dan di situ ilustrasinya digambar
di saat reduksi volume sampel. Terus penyebab utamanya yang terjadi adalah metode, karena tidak kesesuaian antara pekerjaan di lapangan dan dengan standar JIS M8109 tahun 1996. Terus interpretasi terhadap sendiri antara preparator dan asesor. Terus untuk alatnya sendiri tidak tersedia di preparasi, terus tidak menggunakan skop 0,25D saat reduksi volume sampel tersebut, sehingga kami mempunyai peluang untuk melakukan inovasi guna melengkapi syarat temuan audit tersebut. Terus kami mempunyai ide perbaikan dengan membuat skop 0,25D sesuai dengan JIS M8109 tahun 1996 sebagai pemenuhan persyaratan mutu ISO IEC 17025 di sampel preparasi UBPN Maluku. Terus kami mempunyai kesimpulan dari hasil pengamatan objek terdapat 3 penyebab masalah. Masalah utama yaitu metode, manusia, dan alat. Dari ketiga penyebab masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa temuan audit dari Badan Komite Akreditasi Nasional lebih dominan kepada aspek metode. Lalu kami menentukan solusi dengan alternatif solusi, yaitu pertama pengadaan skop 0,25D itu tidak kami sarankan karena pengadaan tersebut itu waktunya itu selama 3 bulan. Terus habis begitu kita membeli skop di koperasi Akam juga tidak disarankan karena waktunya lama selama 2 bulan. Terus kami mempunyai alternatif solusi yaitu membuat skop 0,25D sendiri. Di samping harga terjangkau juga pembuatannya juga cepat. Terus kami mencari alternatif bahan. Yang pertama kami menggunakan kaleng bekas, itu tidak disarankan karena kaleng tersebut cepat rusak. Terus kami menggunakan aluminium juga tidak disarankan karena aluminium tersebut itu lunak. Terus kami menggunakan stainless atau alternatif terakhir. Lalu kami mencari bahan. Yang pertama itu dengan cara membeli, tidak disarankan karena harganya tidak ekonomis. Lalu kami mencari memanfaatkan barang bekas dari stainless tersebut. Ya, selanjutnya Pak, untuk rencana perbaikan sebuah produksi sampel tidak sesuai dengan standar JIS M8109 tahun 1996. Pembuatan skop 0,25D dari stainless di sampel koperasi UBPN Maluku minggu ke-4 Maret oleh Pak Lurus sama Pak Rudin. Untuk persiapan pembuatan skop 0,25D, kami menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, ukur bahan sesuai dengan ukuran, potong beberapa bagian dengan menggunakan mesin. 4. Lakukan pengelasan dengan menggunakan mesin las. Yang kelima, amplas sehingga bekas karatan las menjadi rata. Yang keenam Pak, kita monitoring menggunakan skop 0,25D. Selanjutnya target perbaikan pembuatan skop 0,25D dengan menggunakan stainless yang sesuai dengan standar JIS M8109 tahun 1996. Rencana biaya pembuatan skop 0,25D, di sini kita menggunakan biaya 100.000 Pak untuk pembelian kawat las stainless, mata gerinda potong, pembelian amplas. Untuk bahan digunakan adalah memanfaatkan bahan bekas. Cara pembuatan: membuat desain lebih awal, menyiapkan alat dan bahan, fabrikasi dan finishing. Waktu presentasi tersisa 5 menit. Ukuran
bawah stainless terlalu kecil sehingga susah jelas. Solusinya saat pengelasan menggunakan alat bantu tanggrip, material stainless tidak dapat direkatkan menggunakan kawat las. Solusi menggunakan kawat las khusus stainless. Lanjut. Ini perbandingan Pak untuk skop 1D dengan skop 0,25D. Dari hasil pengukuran di atas, setelah setelah publikasi kita hasil pengukuran skop 0,25 sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh JIS. Kesimpulannya berdasarkan hasil pengukuran skop alternatif 0,25D sudah sesuai dengan yang distandarkan oleh JIS. Dan uji ukuran skop 1D dengan ukuran skop 0,25D sudah memenuhi standar JIS. Dari aspek quality sesuai dengan persyaratan JIS M8109/1996 dari kos kimia, tidak ada biaya analisa ulang. Dari segi delivery, laboratorium dan preparasi terakreditasi. Dari moral, menambah pengetahuan baru bagi preparator dan mendapatkan akreditasi Komite Akreditasi Nasional. Dari hasil perbaikan yang ada, verifikasi temuan teknis yang diajukan semua memenuhi syarat akreditasi sehingga laboratorium dan preparasi dinyatakan terakreditasi. Dan satu-satunya preparasi sampel di seluruh unit Antam baru terakreditasi adalah preparasi UPBN Maluku Utara. Selanjutnya standarisasi. Jadi dari hasil perbaikan yang ada, kita coba mereview beberapa poin dalam instruksinya kami, sehingga kita mencoba untuk merevisi karena tidak sesuai dengan dipersyaratkan JIS. Yang pertama adalah revisi IK sampel teknologi, sampel praproduksi, sampel produksi dan pengapalan. Berikut kemudian kita menambahkan poin baru, standar baru, yaitu membuat IK standar IK baru, yaitu membuat IK skop 0,2D. Standar hasil yang dicapai adalah efisiensi pembuatan skop 0,25D sebesar 1.150.000 jika dibandingkan dengan harga beredar. Yang kedua, tidak ada biaya analisa ulang ketika sampel tidak sesuai dengan standar. Yang ketiga, pemenuhan syarat akreditasi di preparasi. Selanjutnya ini dokumentasi sosialisasi terkait dengan standarisasi dan sosialisasi pengembangan JIS yang dilakukan tanggal 28 April oleh Pak Nur Sudaman di Sepaka. Selanjutnya menerapkan rencana selanjutnya dengan identifikasi masalah, membuat filter dari bahan dokumen pada output plus filter untuk meminimalisir timbul lepas di preparasi Sepaka. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembali ke Ya, luar biasa berkat